Makanya Noel jangan protes kalau Joman yang dipimpinnya itu bukan lagi Jokowi mania. Karena Jokowi tegas pada kasus terorisme. Joman sudah ada yang memplesetkan menjadi Jongos Munarman. Kemudian juga pernyataan dungu Rocky Gerung yang membela Munarman. Seperti biasa, dalam kesaksiannya Rocky Gerung menjadikan pengadilan sebagai panggung politik untuk menyentil Presiden Joko Widodo terkait WhatsApp group. Ini cara licik Rocky agar mendapat perhatian publik. Maka harus menyentil orang yang lebih terkenal dari dia, meskipun orang yang disentil tidak ada hubungannya dengan materi yang ingin dia sampaikan. Ada dua kedunguan Rocky Gerung dalam persidangan Munarman. Pertama, dia membela Munarman yang katanya cuma hadir dan untuk menghormati pembaiatan. Rocky Gerung menganalogikan kehadiran Munarman dengan acara pembaptisan yang hadir tidak bisa disebut ikut pembaptisan. Ini analogi yang dungu, menyamakan pembaiatan massal ISIS dengan pembaptisan individual. Ada pembaiatan massal di situ dan Munarman ikut. Sudah ada kesaksian saksi-saksi yang hadir di acara tersebut. Kemudian dalam acara itu juga Munarman mengeluarkan pernyataan yang tegas mendukung ISIS. Ini sudah bukti kuat antara pembaiatan Munarman dengan dukungan kepada ISIS yang kemudian ada aksi-aksi teror setelahnya. Jadi, menyamakan pembaiatan ISIS oleh Munarman dengan pembaptisan merupakan analogi yang dungu. Al-qiyas ma'al fariq batil. Analogi dengan adanya perbedaan itu batal. Kedunguan Rocky Gerung kedua. Rocky Gerung mengaku perangai Munarman itu brutal. Tapi kata Rocky, Munarman brutal saat di LBH, di FPI diam saja. Kemudian Rocky Gerung menyinggung soal kasus Monas. Sekarang kata Rocky, Munarman anti ISIS dan memuji Munarman menjadikan FPI sebagai gerakan sosial yang mengambil alih fungsi Departemen Sosial dan Departemen Kesehatan. Ini sih bukan lagi pernyataan dungu, tapi jahat. Karena tak hanya membela Munarman, juga memuji Munarman dan FPI dengan membohongi publik kalau FPI itu gerakan sosial yang mengambil alih fungsi Departemen Sosial dan Kesehatan. Kalau Rocky Gerung tidak dungu, maka dia bisa mengerti masalah. Munarman tidak hanya brutal di LBH, tapi juga di kasus Monas 2008. Di mana saya ada di dalamnya, dan Munarman ditunjuk waktu itu sebagai Panglima Laskar saat itu. Brutalisme terjadi dalam peristiwa itu. Saya masuk rumah sakit dan Munarman pimpinannya, dia masuk penjara saat itu. Kok disebut Munarman hanya brutal di LBH dan di FPI cuma diam? Kalau dibilang Munarman bisa menjadikan FPI sebagai gerakan sosial yang mengambil alih Departemen Sosial dan Kesehatan, ini benar-benar dungu, tidak mempelajari perjalanan FPI yang semakin terradikalisasi dan makin dekat dengan kelompok teroris dengan masuknya Munarman. FPI mengubah ADART mendukung khilafah setelah Munarman masuk FPI. Terlibat dukungan kepada ISIS, Munarman juga ada di situ. Sampai Munarman menjadi sekretaris umum FPI sebelum dibubarkan. Keterlibatan orang-orang FPI dengan jaringan dan aksi terorisme juga Munarman sudah ada di FPI. Ini fakta-fakta pengadilan. Kalau pemirsa Cokro TV mungkin sudah tahu karena menonton video saya metamorfosis FPI dari kelompok preman berjubah jadi teroris pro khilafah tentang perubahan dan perkembangan FPI. Fakta-fakta ini yang mau disembunyikan oleh Munarman dan Rizik. Jadi, merupakan ungkapan dungu, bohong, dan jahat Rocky Gerung bilang Munarman menjadikan FPI sebagai gerakan sosial. Faktanya, FPI makin hancur lebur ketika Munarman bergabung dan masuk FPI. Kemudian, ada saksi lain yang mengatasnamakan Dewan Pertimbangan MUI, Bapak Muhyiddin Junaidi,
yang bersaksi ringan untuk Munarman. Kesaksiannya lucu, dia berkata, saya ragu Munarman ISIS. Kesaksian yang membawa-bawa MUI ini makin mencemari MUI yang baru saja pengurusnya di tingkat pusat dan daerah ditangkap karena terlibat terorisme. Kalau Bapak Muhyiddin Junaidi bilang ragu soal Munarman dan ISIS, saya malah ragu Bapak Muhyiddin ini mengerti persoalan. Kok orang ragu dijadikan saksi? Saksi itu berdasarkan keyakinan yang ia ketahui. Apalagi saksi itu disumpah. Karena saksi adalah orang yang melihat, mendengar, menyaksikan kejadian. Dan tidak seorang pun, baik Noel, Rocky Gerung, dan Pak Muhyiddin hadir dalam kejadian di mana Munarman berbaiat dan mendukung ISIS. Dalam prinsip kesaksian adalah ia melihat dan mendengar langsung suatu kejadian, bukan berdasarkan katanya-katanya. Laisal khabaru kal mu'ayanah. Suatu berita tidak pernah mewakili kejadian sebenarnya. Karena itu, untuk mengetahui kejadian diperlukan saksi mata langsung, al-ain. Saksi mata yang menyaksikan, melihat, dan mendengar kejadian itu. Bukan berdasarkan katanya-katanya, apalagi hasil fiksi kedunguan semata. Semoga Majelis Hakim Persidangan Munarman bisa membedakan antara yang benar-benar saksi yang sesungguhnya, saksi-saksi mata, bukan saksi-saksi dungu. Publik Indonesia saat ini menjadi saksi pemberantasan terorisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.